Meskipun memiliki potensi besar, investasi saham syariah di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dengan transaksi yang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk kurangnya literasi keuangan syariah. Jurgan Usman dari PT Henan Putih Rai Sekuritas mengungkap transaksi saham syariah di Indonesia masih di bawah 0,2% dari total transaksi saham, jauh tertinggal dari Malaysia. Tantangan utama meliputi kurangnya infrastruktur, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan edukasi. Meski demikian, tren pertumbuhan investor saham syariah menunjukkan peningkatan, tapi nilai transaksi masih stagnan. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan nilai transaksi. BEI dan OJK menekankan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis syariah. BI mencatat pertumbuhan pesat ekosistem investasi syariah, tetapi tingkat literasi pasar modal syariah masih rendah. OJK juga menyoroti pentingnya edukasi untuk mengatasi fenomena konsumsi dan investasi impulsif di kalangan anak muda. Sinergi antara pasar modal dan filantropi Islam serta edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kita redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahrianto. Halo Mas Ari, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Rati. Iya, Mas Ari, ini menarik ya. Kenapa sih redaksi Kabar Bursa memilih topik transaksi saham syariah Indonesia tertinggal dari Malaysia? Dan ini memang sudah sempat dibahas ya waktu acara nyantri saham bareng Kabar Bursa sebenarnya. Betul sekali, Rati. Dalam acara nyantri saham bareng kabar bursa di Sabtu kemarin, itu terkait saham-saham syariah, eh, ekosistem keuangan syariah, juga literasi dan inklusi keuangan syariah ini menjadi perhatian khusus dari kabarbursa.com karena memang di alasan yang pertama masih ada peluang untuk tumbuh dari jumlah pendapatan dan jumlah investornya. Kalau kita mengambil data dari Bursa Efek Indonesia, itu memang ditargetkan ada pertumbuhan jumlah investor syariah mencapai 13.000. Tapi di sini untuk kasus atau misalkan untuk update permasalahan yang ada di tantangan yang ada di pasar modal syariah di Indonesia ini memang masih cukup terbatas ya, karena masih tertinggal dari Malaysia, negara tetangga. Yang menjadi perhatian di sini adalah masih rendahnya transaksi saham syariah di Indonesia karena memang kurangnya infrastruktur, kurangnya sosialisasi, serta terbatasnya edukasi mengenai produk syariah. Ini masuk pada literasi dan inklusi keuangan yang ada di Indonesia yang masih rendah menurut Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 5,48% dan tingkat inklusinya baru mencapai 0,37%. Dalam acara kabar bursa nyantri saham itu kemarin memang ini dibahas oleh narasumber yang kami hadirkan itu dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Memang mereka berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya pada ekosistem syariah dan pasar modal syariah. Seperti itu, Rati. Ya, Mas Ari, kalau misalnya melihat begitu kan sebenarnya kan jumlah investor saham syariah di Indonesia kan meningkat 22% ya pada tahun 2024. Tapi kenapa sih nilai transaksi saham syariah ini justru mengalami stagnasi gitu ya? Bahkan menurun sejak tahun 2020 ini. Kira-kira menurut catatan redaksi dari Kabar Bursa sendiri, kira-kira ada fenomena apa sih terkait ini? Iya, ini lebih menurut catatan kabar bursa lebih kepada
literasi dan inklusi keuangan. Kalau kita meminjam istilah dari OJK itu, kalau literasi itu memang masyarakat sudah cukup lumayan gitu kan kalau kita melihat datanya. Tetapi inklusi di sini eh, lebih kepada pemakaian atau penggunaan dari produk syariah itu memang masih cukup rendah. Jadi artinya masyarakat itu baru hanya mengetahui, tapi belum semuanya atau belum banyak yang menggunakannya. Sehingga di sini menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi. Sekaligus ini juga perlu adanya mungkin peningkatan infrastruktur dari eh, instrumen keuangan syariah yang mungkin masih jauh dari instrumen keuangan yang konvensional. Padahal kalau kita melihat kabar bursa ini menyoroti adanya peluang dan prospek pasar modal syariah dari tahun ini, seperti adanya instrumen yang menarik seperti saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Di sini kabarbursa.com menilai bahwa peluang untuk instrumen keuangan dan instrumen investasi syariah masih sangat baik dan bisa memiliki ruang untuk tumbuh. Apalagi kalau kita melihat komitmen dari Bursa Efek Indonesia menargetkan 13.000 investor syariah baru pada tahun ini. Sehingga peluang atau terangkatnya peluang untuk investasi di syariah ini cukup baik di tahun ini. Seperti itu, Rati. Iya, kalau tadi kan menurut data yang sudah disampaikan oleh Mas Ari kan memang literasi pada pasar modal syariah ini kan masih sangat rendah ya, sekitar 5,48%. Tapi nyatanya BI mencatat nih kapitalisasi pasar saham syariah bisa mencapai 6.500 triliun rupiah. Kira-kira ini menjadi tantangan tersendiri begitu ya untuk BI, bagaimana dengan targetnya untuk mencapai investor sebanyak 200.000 investor begitu untuk di saham syariah. Kira-kira menurut redaksi Kabar Bursa sendiri ada nggak sih langkah-langkah konkretnya ke depan yang bisa dilakukan? Karena sebenarnya inovasi-inovasi kan sudah dilakukan ya oleh BI sendiri. Iya, kalau kita melihat data terkait 6.500 total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia, ini masih 57% dari total transaksi yang ada di Bursa Efek, yaitu sekitar 12.000 triliun. Kalau di sini inovasi yang perlu ditingkatkan itu sebetulnya memang lebih banyak kepada literasi dan edukasi saja gitu kalau menurut kabar bursa, tetapi dibarengi dengan peningkatan infrastruktur dan juga mungkin stabilitas dari politik ya dan kepastian hukum. Ini menjadi catatan penting juga karena memang kalau kita melihat kondisi sekarang di tengah tantangan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik dan juga fluktuasi pasar dengan isu-isu domestik juga seperti halnya korupsi dan di politik yang lain itu memang juga menjadi tantangan yang perlu diatasi gitu. Jadi peran kata kuncinya itu menurut kabarbursa.com adalah peran edukasi dan inklusi keuangan syariah ini menjadi yang utama untuk meningkatkan target, untuk mencapai target yang ditingkatkan. Seperti itu, Rati. Ya, peran edukasi dan literasi menjadi sangat penting dan ditambah tentunya stabilitas ekonomi dan politik terkait kepastian hukum juga ya, karena kan ini di tengah gonjang-ganjing ketidakstabilan ekonomi global, itu menjadi catatan yang penting dari redaksi kabarbursa.com. Terima kasih banyak Mas Ari untuk perbincangannya pagi ini, luar biasa sekali, dan pastinya sahabat Kabar Bursa yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa langsung saja kunjungi portal berita kabarbursa.com. Terima kasih Mas Ari untuk waktunya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih, Rati.